akan masuk ke tanggal 9 Zulhijjah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim nomor 1162, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu." Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Dan setahun yang akan datang. Jadi pahala atau ganjaran puasa Arafah yaitu adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka oleh karena itu sungguh merugi sekali bagi kita yang tidak melaksanakan puasa Arafah. Ya, kenapa? Ya karena belum tentu dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa yang paling bahaya itu dosa-dosa kecil apa dosa-dosa besar? Dosa kecil. Kenapa dosa kecil lebih bahaya? Kan dosa besar kan sudah ada ancamannya, Bu. Dosa besar kan ada ancamannya, barang siapa yang melakukan ini nanti ancamannya ini. Itu kan dosa besar, udah jelas ancamannya. Kalau dosa kecil kan nggak ada ancamannya. Ancamannya bukan neraka gitu loh, ya, maksudnya tidak tegas gitu loh, ya. Kenapa? Mana dosa kecil atau dosa besar? Jawabannya dosa kecil gitu. Kenapa? Karena dosa kecil ini sering diremehkan kan gitu. Dosa kecil sering diremehkan sehingga apa? Sehingga lama kelamaan menjadi numpuk. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di mana beliau menggambarkan tentang bahayanya dosa kecil. Yaitu Rasulullah menceritakan ya, dosa kecil itu bagaikan suatu kaum tinggal di suatu lembah, kemudian mereka ini bergegas mengumpulkan ranting-ranting kecil untuk memasak apa? Bubur. Dikumpulkanlah ranting-ranting tersebut hingga akhirnya bubur itu matang. Ini menunjukkan bahwa walaupun ranting itu kecil, tapi kalau dikumpulkan maka bisa membuat seseorang terbakar. Apabila disepelekan sama kita. Maka ini adalah gambaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita adalah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sering melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, ya. Apalagi lisan kita mungkin banyak melakukan perbuatan dosa. Seorang istri banyak melakukan dosa kepada suaminya. Perasaan enggak Ustadz, ya. Coba tanya suaminya, ya, sakit hati enggak dengan suara istrinya yang terlalu tinggi gitu kalau ngomong sama suami. Ya, kadang ada istri yang terlalu ngegas gitu. Ya, padahal perasaan dia nggak ngegas gitu kan, tapi bagi suami nyelekit ke hati kan ada ya. Kayaknya sering ya bapak-bapak ya. Nah, hati-hati itu ibu-ibu ya, gitu. Kadang suka ngegas itu nggak boleh ya. Nah, itu kan adalah perbuatan dosa yang tidak disengaja seperti itu. Nah, maka oleh karena itu ini ada momentum yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan gitu ya, yaitu dengan melaksanakan puasa Arafah gitu. Ya, melaksanakan puasa Arafah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu yang terdekat, yaitu kapan? Yaitu besok. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan pada besok hari, ya. Pada esok hari yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak doa. Dikatakan oleh Imam Atha rahimahullah, beliau mengatakan, ini statota an takhlu binafsika asyiyata arafata faf'al. Jika engkau mampu menyendiri pada sore hari Arafah, maka lakukanlah.
Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan, "Fahadhil yaum afdalu ayyamis sanati lid-du'a." Hari ini yaitu hari Arafah adalah hari terbaik dalam setahun untuk berdoa. Jadi besok itu mulai ba'da ba'da fajar gitu. Ya. Hendaknya kita memperbanyak doa sampai matahari terbenam, karena ini adalah hari terbaik dalam setahun untuk berdoa. Minta sama Allah. Apa yang kita minta? Ya apa saja. Minta keturunan bagi yang belum dikasih keturunan, minta kesolehan bagi yang merasa dirinya kurang soleh, minta kepada Allah keistiqomahan bagi dirinya yang merasa masih jauh, minta kekuatan kepada Allah bagi dirinya yang merasa banyak tidak mampu melakukan amalan-amalan ketaatan, atau minta yang lainnya, karena hari esok hari terbaik di dunia untuk berdoa. Fayan bagi an yastafrighal insanu wus'ahu fi dzikri wad du'ai wa qiraatil Qur'an. Maka sepatutnya seorang mencurahkan seluruh kemampuannya di dalam berzikir, berdoa dan membaca Al-Qur'an. Jadi diusahakan besok ini yang jualan libur jualannya. Puasa. Tapi kalau misalkan mau jualan nggak apa-apa, jualan lanjut. Sambil sambil mencari nafkah, sambil juga banyak-banyak berdoa gitu ya. Artinya diusahakan seperti itu. Kalau di santri besok tuh libur. Karena fokus menjalankan puasa gitu. Jadi dispesialkan satu hari itu untuk untuk fokus melaksanakan amalan ibadah di sana. Mangga santri yang mau yang mau baca Quran, yang mau berdoa ya kan, ada aja yang tidur aja dari pagi sampai sore kan ya. Gimana santrinya kan gitu. Tapi besok adalah hari libur bagi santri, artinya difokuskan untuk melakukan amalan-amalan kebajikan gitu ya. Wa ya'ti bi anwa'il adzkar, dan hendaknya dia memanjatkan berbagai macam doa. Wa yad'u li nafsihi wa li walidayhi, dan melafalkan dan hendaknya dia berdoa untuk dirinya sendiri, walidayhi wa walidayhi, dan untuk kedua orang tuanya, wa aqaribihi, dan untuk kerabatnya, wa masyayikhihi, dan untuk guru-gurunya. Tuh, jangan lupa guru-guru juga didoain. Jangan pelit doain diri sendiri, doain kedua orang tua, doain keluarga kita, doain guru-guru kita, wa ashabihi, doain teman-teman atau besti-bestinya, doain. Wa asdiqaihi, teman-temannya. Ashab besti, asdiqo teman, agak beda gitu ya. Wa ahbabihi, kemudian juga orang-orang yang dicintainya. Wasairi man ahsana ilaiha wa jami'al muslimin, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya dan seluruh kaum muslimin. Jadi hendak kita berdoa besok hari itu. Tapi adabnya sebelum mendoakan orang lain jangan lupa doakan diri sendiri. Jadi diri sendiri doakan dulu. Minta minta hidayah, minta petunjuk, minta keistiqomahan. Doakan juga buat kedua orang tua, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan di surga Allah. Begitu pula dengan kerabat-kerabat kita yang masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan petunjuk. Begitu pula dengan guru-guru kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, doakan kesehatan bagi mereka, doakan ampunan bagi mereka. Bagi besti-besti kita, doakan mudah-mudahan besti-besti kita dapat hidayah. Kalau ngumpul nggak ngomongin orang, tapi lebih saling mengingatkan dalam kebaikan wal yahdhar kullal hadar minat taqsiri fi dzalika kullihi. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, dan hendaklah setiap orang berhati-hati dari lalai dan menyepelekan itu semua.
Kenapa? Fa inna hadzal yauma la yumkinu tadarukuhu. Karena hari ini tidak dapat diulang kembali. Artinya hanya ada setahun sekali. Belum tentu kita akan berjumpa dengan hari esok 9 Zulhijjah. Ya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, hari esok manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan berpuasa, dengan berdoa, dengan melakukan amalan-amalan yang lainnya, ya, amalan-amalan ketaatan, ya, berzikir, membaca Quran, ya, berdoa dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, selanjutnya adalah tanggal 10 itu ada kegiatan atau ada yang disyariatkan berupa apa? Yaitu menyembelih hewan kurban, ya. Nah, di dalam bahasa Arab menyembelih hewan kurban atau kurban itu disebut sebagai al-udhiyah. Ya, hewan kurban itu al-udhiyah. Kenapa disebut al-udhiyah? Karena disembelihnya di waktu duha. Jadi asal muasal kenapa disebut udhiyah kurban itu karena disembelih di waktu duha. Dan menyembelih ini disyariatkan Bapak Ibu sekalian sebagaimana firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Adapun hukumnya, ya, berkurban itu para ulama sepakat bahwa al-udhiyatu hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Jadi berkurban itu hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, yaitu amalan sunnah yang ditekankan. Jadi bukan wajib, tapi ditekankan. Ini yang paling kuat, pendapat yang paling kuat bahwasanya udhiyah ini, kurban ini sunnatun muakkadatun. Kemudian syarat-syaratnya apa saja Ustadz? Syarat-syarat bagi yang mau kurban, syarat-syaratnya cuma 3. Yang pertama Islam, orangnya harus Islam. Orang Kristen kalaupun kurbannya sapi gemuk tetap nggak bisa, ya, karena, ya, syariat kurban hanya ditunjukkan kepada mereka orang-orang Islam. Yang kedua al-bulughu wal aqlu, baligh dan berakal. Ini syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga adalah al-istita'atu, mampu. Ya, kategori mampu itu seperti apa Ustadz? Kategori mampu itu adalah ketika uangnya cukup untuk makan sampai hari tasyrik, ya. Nah, kemudian ada lebihan. Nah, maka si lebihannya itu bisa dibuat atau digunakan untuk kurban gitu. Jadi dikatakan mampu itu ketika uang kurban tidak mengganggu uang makan atau uang dapur selama sampai apa? Hari tasyrik. Ya, jadi tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Wa tahaqqaqa bi an yamlika qimatal adhiyah zaidah tuh. Jadi, ya, dibilang mampu itu adalah ketika dia punya uang lebih. Uang lebih dari apa? Dari uang nafkah. Ya, bagi orang-orang yang wajib dinafkahi selama hari raya dan hari tasyrik, kurang lebih 4 hari. Jadi jangan sampai kita berkurban kemudian ya, istri kita, anak-anak kita kelaparan, tidak boleh gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau dirupiahkan kurang lebih paling berapa Ustadz? Ya, kalau dirupiahkan kita lihat aja domba paling murah berapa? Domba yang 6 bulan 2,5. Masa 6 bulan? 1,5 tuh, ada tukang domba ahli nih. Ya, 1,5. Sekarang itu kita udah bisa korban dengan 1,1.500.000.
kalau misalkan uang kitanya pas-pasan. Jadi kalau misalkan uang dapur aman nih selama 4 hari ke depan, kemudian ada lebihan sekitar 1.500.000, bisa kita apa? Berkurban. Ya, pakainya apa? Domba. Karena domba ini, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, usianya adalah 6 bulan. Ya, kemudian selanjutnya, hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Maka di sini ada 3. Yang pertama itu al-ibil, unta. Ya, ada unta. Sekarang udah ada di Indonesia peternak unta untuk memudahkan kita yang ingin kurban unta. Di mana? Di Jawa tuh, ya. Untanya juga senang. Di sana biasa padang pasir, ke sini curang itu padang rumput kan gitu. Ya. Ya, ada unta. Harganya sekitar di usia 4 tahun itu 200 jutaan kayak. Nah, 4 tahun. Berarti kan untuk ke tahun depan, karena unta itu minimalnya 5 tahun. Ya. Memang mahal kalau unta. Kemudian yang kedua al-baqaru, sapi. Nah, bisa kita apa? Ya, kurbankan sapi atau yang sejenisnya. Yang di kita ini selain sapi apa? Kerbau. Ya, nah kerbau boleh masuk ke dalam keluarga sapi. Yang ketiganya gonam, domba. Wa minhu al-maiz, dan di antara jenis domba ada yang disebut kambing. Beda antara domba dengan kambing. Kalau domba mah apa? Badannya gemuk gitu ya. Bulunya tebal. Ya, kalau kambing itu kurus-kurus, tinggi-tinggi, bener nggak? Kayak etawa tuh, ya, kambing etawa. Terus kambing apa lagi? Oh, kambing gimbal, domba gimbal mah. Ya, pokoknya yang tinggi-tinggi itu, ya, yang tinggi-tinggi itu kambing, ya. Terus gimana kalau misalkan ayam, bisa nggak Ustadz? Jawabannya ayam nggak bisa. Burung dara nggak bisa dikorbankan, ya. Jadi yang bisa dikorbankan hanya apa? Hanya unta, sapi, domba, dan kambing. Terus pertanyaannya, ya, usianya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam istilah manusia, Bapak Ibu sekalian, seseorang dinyatakan sudah dibebani syariat itu ketika kapan? Baligh kan? Nah, kalau dalam istilah dunia perkurbanan mah, Bapak Ibu sekalian, ada istilah hewan tersebut sudah boleh dikurbankan. Istilahnya itu adalah musinnah. Musinnah. Jadi kalau hewan tersebut sudah masuk dalam kategori dewasa, musinnah, ya, musinnah kategori dewasa, maka dia sudah bisa dikurbankan. Nah, setiap jenis hewan itu kayak unta, sapi, kambing berbeda-beda. Ya. Kalau unta di sini dikatakan wa yushtaratu an yakuna qad akmala khamsas sinin. Unta itu musinnahnya itu di 5 tahun. Dan tanda-tanda unta tersebut musinnah itu dengan ini apa? Punglak. Apa? Giginya locot apa di Jawa namanya? Rontok. Ah, gitu. Ya, gigi serinya itu udah ada yang ini, yang apa? Rontok gitu. Ya, itu biasanya kalau unta itu di usia 5 tahun baru dia giginya rontok. Ya, kemudian untuk sapi itu 2 tahun. Usianya sapi ini 2 tahun. Maksudnya masuk ke ketiga, ya. 2 tahun masuk ketiga. Jangan 2 tahun kurang, tapi 2 tahun lebih. Kemudian yang ketiga maiz, kambing. Kalau kambing ini 1 tahun masuk ke tahun kedua, ya. Karena kambing mungkin kurus, ini masuk ke ini, ya, atau lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk domba dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah 6 bulan. 6 bulan sudah bisa dikorbankan untuk domba.
dengan harga 1,5 katanya. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Ya. Tadi kan berkaitan dengan hewan kurban itu ada usia. Kemudian selanjutnya yang kedua as-salamah, yaitu harus selamat dari aib-aib yang 4. Apa itu? Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada 4 aib yang tidak boleh, ya, tidak boleh terdapat pada hewan kurban. Yang pertama itu adalah al-aura al-bayin auruha, yang matanya itu buta dan jelas kebutaannya. Jadi kalau matanya pecak satu, pecak di Jawa apa? Pecek, picek, ya, buta lah gitu, buta satu, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban, ya, tereliminasi. Yang kedua adalah wal maridatu al bayin maraduha, yang berpenyakit gak boleh, karena nggak sehat nanti kalau dikonsumsi. Jadi nggak boleh kalau yang dinyatakan hewan tersebut sakit gitu. Makanya hewan kurban harus lulus tes kesehatan dulu, ya. Kemudian selanjutnya adalah al-arja'u al-bayyin arjuha, kemudian yang pincang, ya, yang nampak kepincangannya. Jadi kalau ada domba yang cacat berupa pincang, ya, atau sapi atau apa, maka tidak boleh. Kemudian wal ajfa allati la tunqi, kemudian hewan tersebut yang terakhir adalah kurus kering, dagingnya nggak ada, ya, maka ini pun apa? Tidak boleh dikurbankan. Kita singkat-singkat aja Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian selanjutnya waktu penyembelihan kurban yang paling afdal kapan Ustaz? Apakah setelah sholat hari raya atau pada hari-hari tasyrik? Jawabannya adalah yang paling afdal itu setelah sholat Id. Itu waktu paling afdal. Ya, kalau nanya yang afdal, kalau nanya yang kapan, ya, waktu penyembelihannya, maka jawabannya setelah sholat sampai 3 hari ayam tasyrik itu boleh. Kalau di pondok itu biasanya hari raya menyembelih, nanti biasanya disisakan 3 ekor buat hari-hari tasyrik. Tanggal 11 nyembelih lagi, santri masak-masak nyate-nyate lagi gitu kan. Tanggal 12-nya nyembelih lagi, santri masak-masak lagi nyate, pusing-pusing tuh. 13-nya nyembelih lagi gitu. Jadi santri senang tuh 4 hari itu. Ya, biasanya seperti itu. Mangga azan dulu silakan.